Nah, Mbak, kalau ini sebetulnya kapan sih sebetulnya seharusnya Mbak itu berangkat? Ini kan tadi udah gulung-gulung koper sebagainya. Harusnya itu kapan, tanggal berapa Mbak itu berangkat ke Finlandia sama suami? Tanggal 30, sekitar tanggal 30-31. Oke, akhir Juli berarti Akhir ya? Juli. Oh, berarti segala sesuatu sudah dipersiapkan ya? Sudah siap semuanya. Saya dengar-dengar termasuk anak-anak juga udah keluar dari sekolah karena mau ke sana. Sudah keluar, sudah pamitan. Saya juga sudah pamitan dengan teman-teman. Ya, bahkan saya sama Mas Daru itu sudah sempat pesan di dokter gigi di dekat sini untuk scaling gigi sebelum berangkat. Dan kenapa scaling dulu, takut di sana mahal? Iya. Kita belum tahu waktu itu kan bagaimana sistemnya di sana gitu. Jadi berangkat dalam kondisi ya memang sudah siap semuanya. Kemudian rencananya saat Mas Daru sampai di Jogja juga kami akan nonton Ramayana bersama dengan anak-anak supaya anak-anak ada cerita di sana. Oh, kebudayaan di Indonesia seperti ini, seperti ini. Gitu. Termasuk yang saya dengar-dengar mau ke Borobudur dan sebagainya. Jadi sebenarnya udah matang gitu jalan ya. Nah. Kalau boleh tahu Mbak, berapa kali sudah diajak? Kan suami kalau nggak salah sempat di Argentina, terus di Dili. Kalau waktu di Myanmar sudah menikah juga ya, belum? Sudah menikah, tapi saya bed rest. Oh, bed rest, iya, kehamilannya ada masalah, jadi belum bisa ikut ke sana. Nah yang maksudnya biasanya kalau ikut suami ke sana, Mbak di sana berapa lama? Apa ikut ngetap ke sana? Apa hanya sekitar pas liburan, pas kangen atau apa? Yang selama ini Mbak jalani? Kebetulan penempatan pertama kan dapatnya cross post. Jadi kalau cross post itu 2 tahun, kami dapatnya 2 tahun di Timor Leste, kemudian 2 tahun di Argentina. Nah, mengingat kondisi anak kami, jadi kami memutuskan untuk saya dan anak-anak ikut di tahun yang kedua. Jadi saat di Timor Leste, Mas Daru sudah tinggal 1 tahun sendiri dulu di sana, kemudian saya dan anak-anak menyusul di 1 tahun berikutnya. Lalu kemudian di Argentina, kami ikut dari awal sampai selesai. Mbak, kalau yang di Finlandia, ini justru yang rencana malah boyong semua baru kali ini berarti. Sebelumnya apa juga diboyong juga nggak? Diboyong juga, iya. Kami tinggal bersama. Mbak, kalau ini apa ya tadi semuanya sampai lupakan keasikan dengan Mbak yang tadi katanya suka mesra-mesraan. Nah, kalau misalnya Mbak sekarang sudah sekian lama menjalani istilahnya ya, karena ditinggal terpukulnya tangan dalam itu. Tapi selama Mbak dari kejadian sampai sekarang, pernah nggak sih Mbak misalnya ada yang ngubungin Mbak, katakan polisi atau katakan siapa untuk mengajak, atau mungkin bahkan temannya Mas Daru atau temannya Mbak Rapita untuk ngobrol, atau mungkin malah ngajak atau malah ngasih info apa gitu, pernah ada? Kalau ngajak jalan-jalan sih teman saya ya. Banyak. Alhamdulillah. Jadi rezeki saya untuk bisa punya banyak sahabat yang sangat care dan baik. Jadi hanya sebatas itu untuk refreshing saja, dan membantu memulihkan secara mental. Tapi kalau ada nomor-nomor gelap, nelpon gelap ke Mbak nggak ada kan? Saya nggak pernah ngangkat. Nggak pernah. Iya, saya hanya mengangkat telepon yang sudah jelas. Saya tapi telepon-telepon yang tanpa nomor ini Mbak pernah dapat juga? Iya, sering. Biasanya jam berapa dapatnya itu? Enggak mesti. Malam pernah, pagi pernah. Ada yang di waktu-waktu yang menurut Mbak nggak masuk akal? Ada? Pernah? Iya, malam pernah, iya. Cuman saya kurang hafal karena kan kalau sudah malam waktunya istirahat, handphone tuh jauh gitu. Mbak tadi kan ada telepon yang menurut Mbak di waktu tertentu, jam-jam yang nggak masuk akal nggak pernah ngangkat ya. Kenapa nggak diangkat? Karena Mbak malas atau mungkin karena ada rasa ini jangan gitu. Lebih kemana Mbak?
Karena karena waktu istirahat ya. Oke. Ya, saya kan ibu-ibu yang sipil dan sangat sipil gitu. Iya. Jadi saya kurang tahu mekanismenya bagaimana. Pernah polisi malam-malam telepon juga. Oke, polisi ya. dari mana? Polisi dari Polda Metro. Polda Metro Jaya. Waktu itu sebelum ada Zoom dengan keluarga, itu beberapa kali dari penyidik menyampaikan untuk saya ke Jakarta karena ada beberapa hal privasi yang harus disampaikan secara langsung. Tapi waktu itu mengingat kondisi saya dan lain sebagainya yang belum memungkinkan ke sana, dan pertimbangan keluarga juga saya di sini, jadi saya sudah menyampaikan sebetulnya bahwa saya di sini saja, walaupun sudah diminta beberapa kali. Kemudian dari Resmob Polda Metro Jaya menyampaikan komandannya akan telepon gitu. Kemudian telepon tuh saya kurang tahu waktunya kapan ya gitu, karena memang handphone tuh saya sering nggak ini gitu. Itu yang intinya menyampaikan hal yang sama untuk meminta saya ke Jakarta untuk mendengar secara langsung karena ada hal-hal privasi yang harus disampaikan. Padahal tapi ketika Mbak waktu itu ngejawab nggak bisa, apa Mbak menolak ke Jakarta? Tidak bisa dan menolak ke Jakarta, dan sempat ada wacana untuk apa yang bisa kami siapkan gitu. Ya, saya hanya meminta untuk saya di Jogja. Tapi dilakukan oleh polisinya dengan Pak menawarkan di Jogja. Iya, akhirnya terus saya bersama kakak-kakak dan bapak saya ikut Zoom dari sini. Nah, waktu itu yang ditawarkan mereka hanya memang untuk menyampaikan sesuatu privasi, atau mereka mungkin ngasih apa lagi? Hanya itu aja? Hanya itu saja, karena ada privasi. Kalau sampai sekarang Mbak sendiri sudah bisa mencerna belum maksud privasi itu, atau Mbak juga malah sampai sekarang juga malah juga bingung apa sih privasi itu gitu? Jadi gimana? Karena privasi itu kan kadang-kadang ya namanya juga privasi gitu. Walaupun privasi, kata-kata privasi tapi kan artinya luas ya. Betul. Jadi saya bingung juga. Iya. Karena ketika telepon Japri juga menyampaikan privasi juga bisa kan? Iya. Gitu. Iya. Gitu. Jadi sampai sekarang juga Mbak Pita masih bingung apa sih maksudnya itu. Dan belum ada juga penjelasan lanjutan sampai hari ini. Sampai hari ini belum ada. Yang terakhir komunikasi itu hanya saat Zoom itu dengan kepolisian. Mbak, kalau nih sekarang adalah mumpung kita ketemu dan ini kita berdua, misalnya Mbak punya keinginan, tentu Mbak sudah menyampaikan sebelumnya ya di Speak Up, punya keinginan untuk kepada siapapun lah, mungkin kepada polisi terutama yang mungkin pernah menelpon Mbak, atau kepada menteri sebagai Menlu itu, atau kepada presiden, kira-kira Mbak apa sih yang akan disampaikan dengan sangat berharap kepada mereka-mereka yang punya kuasa dan kewenangan ini? Harapan saya hanya Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, Bapak Menlu dan Bapak Kapolri bisa dapat menyelesaikan kasus ini secara terang benderang, secara jujur, secara transparan. Seperti itu saja. Dan kalau boleh saya meminta sebagai seorang ibu dari warga sipil yang sangat sipil, mungkin dari kepolisian kelak bisa dipertimbangkan untuk menghubungi di waktu-waktu yang malam itu. Kok dari saya pribadi kurang ya. Jadi kita kan ada jam masyarakat, ada jam kantor. Saya kurang tahu karena yang seperti saya sudah sampaikan, dunia ini sangat baru untuk saya. 180 derajat berubah, beda. Yang tadinya suka cafe vlog, yang tadinya suka jalan-jalan melihat makanan, jadi sangat beda. Saya kurang tahu. Yang hanya bisa saya harapkan adalah
karena dunianya berbeda, jadi saya akan sangat tambah respect dan sangat menghormati jika kita bisa komunikasi dua arah di tengah. Dengan waktu yang pantas, dengan cara yang baik dan lain sebagainya. Gitu. Saya respect dengan bapak-bapak polisi, dengan kerja kerasnya. Saya terima kasih sekali. Saya hanya kalau boleh memohon, lagi-lagi sebagai ibu, sebagai warga sipil, mungkin bisa dipertimbangkan ke depannya untuk menghubungi siapapun itu ke depannya itu sesuai jam sipil. Kalau memang yang dihubungi itu berasal dari orang sipil, seperti itu.